Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiwa Amana dengan NIM 0104213083. Saya berasal dari kelas MDB, yang mana tugas video ini saya buat untuk memenuhi mata ujian hadis tematik. Pertama, ini adalah pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari jadid yaitu qadim, sesuatu yang lama. Dan adapun lainnya yakni adalah qorib ataupun dekat. Yang mana lawan kata dari qorib yaitu ba'id, yakni jauh. Dan khobar yang berarti berita. Oleh karena itu berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Itu hadis menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah adalah beberapa perbedaan antara ahli hadis dan ahli usul. Yang mana menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Selanjutnya ini pengertian hadis metode tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isi maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah ataupun pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari rafu yang artinya yakni mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengajian dalam masalah tertentu. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip metode hadis tematik. Prinsip-prinsip metode hadis tematik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu prinsip etis teologi, yang mana ia memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu mengenai pemosisian hadis sebagai ajaran sholih lil kuli zaman wa makan. Konsep ini menjadi prinsip dasar dalam melakukan kajian hadis secara tematik. Yang kedua, keterbukaan. Terbuka dengan keilmuan-keilmuan lain di luar keilmuan hadis. Dan yang ketiga, kejujuran. Dalam proses penelitian atau pengkajian, seorang pengaji harus bersifat jujur. Yang kedua ini prinsip kritis akademik, yang mana dia juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu objektif, di mana proses pengkajian hadis dan hasilnya sama sekali tidak ada unsur kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang kedua, metodologi, di mana proses kajian hadis tematik dilakukan secara sistematis, logis, rasional, dan sesuai dengan ketentuan atau pedoman kajian ilmiah. Dan yang ketiga yaitu kontekstual realistis, yakni kesadaran akan ketidakmungkinan melepaskan teks dari realitas atau konteks masa lalu saat muncul. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ihsan, yang mana sebagaimana ia berkata, An Abi Ya'la Sya'dad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-insana ala kulli syai'in fa idza faqtaltum fa ahsinu kitlatu wa idza zabtum fa ahsinu jibhata wal yuhadda ahadukum syafratuhu wa yurah zaihatahu. Rawahul Muslim. Yang mana terjemahan hadis dari hadis tentang ihsan ini yakni dari Abu Ya'la Sya'dad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ataupun ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Yang mana penjelasan dari hadis ini adalah merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum, berlaku baik dalam perbuatan. Itu adalah sesuai dengan syariat dan akal. Dan ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku di dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah kebajikan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, dan juga saudaranya.
serta miliknya dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal qalbu dalam Islam, yaitu amal anggota badan. Ini hadis tentang profesionalisme, yang mana sebagaimana hadisnya ini adalah Anna Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yuhibba iza amilan ahadukum amalan an yutaqinahu rawahu Tabarani wa Baihaqi. Mana arti dari hadis di atas adalah dari Aisyah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis Tabarani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Penjelasan dari hadis di atas adalah agar kebutuhan hidup manusia terpenuhi, manusia harus bekerja untuk mencari nafkah. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini hadis tentang public relation, yang mana ini adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dawqahu rawahu Bukhari wa Muslim. Mana terjemahan dari hadis ini ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah hadis tentang kewajiban berdakwah. Ini adalah an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min an yakuna laka min umiran na'im. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah sesungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui engkau, dakwah engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis tentang kemungkaran. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi ibadihi fa illam yastati' bal lisanihi fa illam yastati' wa bi qalbihi wa dzalika ad'afu al-imani. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.